Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, ketua kelas. Siapa ketua kelas? Silakan pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita absen dulu ya. Dimulai dari Adi Bima Pratama. Ada Pak. Oke. Al-Faridin. Alfa. Anita Nursaba. Oke. Baik, Bapak ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita akan mempelajari salah satu materi tentang akhlak tercela. Namanya adalah namimah. Ada yang pernah dengar nggak kata namimah? Arti namimah itu apa sih? Pernah nggak lihat orang yang lagi adu domba? Kenapa sih kita harus memahami namimah? Yang pertama, lanjut. Memahami perilaku namimah. Jadi kita harus memahami bahwa perilaku namimah itu merupakan perilaku yang tidak baik, yang Allah larang. Selanjutnya, memahami sebab-sebab dan akibat perbuatan namimah, bahwa karena namimah itu enggak baik, namimah itu di dalam Allah SWT ada sebab-sebabnya, ada akibatnya orang yang namimah ini. Jadi Allah SWT akan memberikan pelajaran yang enggak baik di akhirat nanti. Yang selanjutnya, membiasakan untuk menghindari perilaku namimah. Jadi kalau kita udah memahami namimah nih, kita udah tahu gimana sih perilaku namimah itu, supaya kita menjauhinya, supaya kita terhindar dari perilaku tercela lainnya. Sekarang adapun yang akan kita lakukan pada hari ini adalah Bapak akan memberikan kalian, nah, di kertas ini ada isinya itu tentang beberapa materi tentang namimah, kemudian ada kisah kaitan dengan namimah ini, dan ada juga gambar berkenaan dengan yang kita pelajari ini. Nah, kemudian pas kalian nanti sudah memahami, Bapak akan kasih kalian tugas berupa kalian bakal bagi kelompok. Satu kelompok Bapak minta 5 orang. Nantinya kalian akan memperagakan bagaimana sih perilaku namimah itu. Nah, gitu. Jadi sambil kalian memahami, kalian juga memperagakan, gitu ya. Baik, Bapak akan kasih kertasnya. Silakan ya. Semuanya udah dapat? Udah ya. Sekarang Bapak kasih waktu 20 menit untuk baca-baca. Baik, karena waktu
waktunya udah selesai. Sekarang kita akan coba cermati kisah yang tertera di kertas kalian. Baik. Kisah ini tuh tentang apa sih? Siapa orang yang melakukannya itu? Abu Lahab ini baik atau enggak benar? Kenapa? Coba yang ini. Apa sih? Kenapa sih Abu Lahab itu berbuat demikian? Karena Abu Lahab tidak suka dengan ajaran agama Islam. Tepat sekali. Yang mau nambahkan? Baik, silakan. Menentang dan menghalangi perjuangan dakwah tersebut. Benar sekali. 100 tepuk tangan untuk teman-teman yang jawab. Oke, benar sekali. Nah, jadi anak-anak sekalian, kisah Abu Lahab ini, dia ini padahal pamannya Rasulullah, tapi dia nih menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Pada suatu waktu Rasulullah ini berdiri di Bukit Safa, berdiri. Terus dia mengajak seluruh masyarakat Quraisy pada saat itu. Nah, waktu itu disampaikanlah Rasulullah sallallahu bilang bersabda, apakah kalian percaya bahwa besok atau lusa itu, besok pagi atau lusa itu akan ada musuh yang datang? Semuanya orang Quraisy bilang percaya. Kenapa percaya? Karena Rasulullah itu nggak pernah berkata bohong, pasti jujur, sehingga setiap apa yang keluar dari lisannya itu pasti benar. Maka orang Quraisy bilang kami percaya katanya. Terus Rasulullah bilang lagi, bersabda lagi bahwa percayakah kalian akan adanya dahsyat, akan adanya murka Allah gitu. Semuanya kecuali Abu Lahab yang menjawab. Apa yang dibilang Abu Lahab? Oh, celakalah kamu. Cuman ini kamu bawa kami ke sini. Cuman ini kalian mengumpulkan kami. Gitu. Dari perkataan Abu Lahab inilah yang menjadikan dia itu seorang yang pendusta, seorang yang nggak baik. Kalau orang punya harta banyak berlipat tapi dia musuh Rasulullah, dia masuk surga atau neraka? Dia orangnya itu memusuhi Rasulullah tapi dia punya jabatan besar, dia masuk surga atau neraka? Benar sekali, neraka. Jadi dalam hal ini Abu Lahab itu orang yang jahat. Dia tuh orang selalu mengadu-ngadukan kejelekan Rasulullah, padahal itu nggak benar. Itu adalah fitnah dari Abu Lahab sendiri. Ya, ini ada gambar. Coba kalian amati ini gambar. Kalian kan tadi udah lihat nih. Kira-kira ada yang bisa sebutin nggak orang lagi apa ini gitu? Lagi apa? Adu domba. Siapa biang keroknya? Siapa yang jadi pelakunya di sini? Denny ngomong apa sih? Apa? Menjelekan si gendut ya? Oke, si baju kuning lah ya, baju kuning lah. Ini celana ungu, ini si baju biru. Bilang gitu aja ya. Oke. Jadi dia bilang apa sih dia nih? Omongin apa sih ke dia? Kamu nih kayak badak. Nah, kayak badak. Boleh nggak demikian? Kalau dia ini ngomongin si dia, pasti dia marah, kemudian pasti terjadi permusuhan, bahkan terjadi pembunuhan dan pertikaian. Ini yang bahaya, ini namimah nih. Nggak boleh kita melakukan perbuatan namimah. Oke, next. Dalil tentang larangan perilaku namimah. Lanjut.
Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Surah apa tadi? Hafal ya, pasti hafal nih. Kita baca bareng-bareng yuk. Satu surah aja, satu ayat aja. 1, 2, 3. Cukup satu ayat ya. Kenapa tadi? Namimah tadi apa tadi? Betul sekali. Loh, ternyata pengumpat atau namimah ini akan celaka. Loh, apa celakanya? Lanjut, dalil selanjutnya. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Gak masuk surga. Bayangkan, di akhirat nanti cuma ada 2 tempat, surga dan neraka. Kalau nggak masuk surga masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka masuk surga. Cuman ada 2 tempat nanti tuh. Kalau kita mengadu domba, jelas tidak masuk surga. Maka perbuatan ini harus kita jauhi. Balik lagi ke gambar tadi. Kalau sekarang kita kaji nih, dia ini ngomongin si dia. Apa sih yang menyebabkan dia ini ngomongin orang ini? Masuk, nggak salah. Mungkin saja dia ini kurusan, karena lihat dia ini sehat, maka dia katain kelebihan badan. Nah, salah itu. Itu yang harus kita jauhi. Ada yang lain lagi selain kata iri. Tidak senang melihat orang lain bahagia. Oke, masuk. Tidak senang melihat orang lain bahagia. Jadi kalau dia itu lagi susah, terus orang lain itu senang, dia itu yang susah. Kenapa? Dia punya hati yang iri tadi. Nah, baik, masih banyak sebab-sebab yang lain. Mungkin juga dia ingin fitnah, ingin pamer. Dari pengertian namimah ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Siapa? Oke, silakan. Saya. Kenapa sih orang-orang itu suka berbuat namimah atau mengadu domba satu sama lain? Padahal nggak ada manfaat dan faedahnya. Baik. Bagus banget pertanyaannya. Siapa namanya? Umairah. Bagus pertanyaannya. Tepuk tangan dulu. Inti dari pertanyaannya adalah kenapa sih orang ini berbuat namimah gitu ya? Padahal udah tahu akibatnya itu nggak baik bagi dirinya, bahkan teman-temannya yang jadi korban. Kenapa? Di sini sebelum Bapak jawab, ada yang mau jawab nggak? Dia ingin menjatuhkan orang yang dia musuh tersebut. Baik, yang lain lagi ada yang mau menambahkan? Tadi jawabannya adalah karena dia memang ingin menjatuhkan si dia atau si korbannya itu. Yang lain lagi, ada yang mau menambahkan? Tidak. Baik, Bapak akan menambahkan. Pertanyaannya adalah kenapa sih dia ini senang berbuat namimah, padahal itu tuh akibatnya itu nggak baik bagi dirinya. Yang paling utama adalah dia itu ngerasa puas, tapi cuma dunia aja. Ngerti maksudnya? Dia hanya sebatas ingin memenuhi hawa nafsunya. Dia iri. Aduh, saya ini kok dia itu
bahagia saya enggak, aku bikin susah dia dulu lah. Kepuasan batinnya itu ada di situ. Dia itu cuma sekedar senang doang. Akibatnya enggak dia pikirkan. Gitu. Cuma kesenangan dunia cukup itu saja. Atau kemungkinan dia itu enggak tahu bahwa akibat namimah itu dapat memasukkan dia ke neraka. Gimana yang bertanya? Apakah masih bingung atau kurang? Gimana? Udah mengerti. Oke, terima kasih. Bapak rasa kalian ini benar-benar sudah memahami materi ini. Sekarang seperti yang Bapak bilang sebelumnya, Bapak minta kalian untuk buat kelompok dan kalian akan mempraktekkan dan memperagakan tentang gimana sih perbuatan namimah itu. Baik. 1, 2, 3. Baiklah, sambil kalian diskusi ini, jadi itu di kertas terakhir itu ada aturannya. Kira waktu diskusi kalian udah selesai ya. Sekarang Bapak minta kelompok yang sudah siap sekarang angkat tangan. Baik, mantap, 100 buat kalian. Ayo, silakan. Suatu hari, ada 2 orang siswa dan siswi yang sedang membicarakan seorang siswi yang paling pendiam di kelas. Hati-hati di sini. Ya, Pak. Yang lain diam ya. Coba dari Nabila. Udah soal. Waalaikumsalam. Iya, Dami kenapa membicarakan orang manusia tidak? Yang bisa Nabila Kalian sebagai kawan sekelas dan bisa membicarakan orang, nanti mendapatkan akibat tersendiri akan menjerumuskan kita. Yang itu langsung menyadari perbuatan mereka itu salah dan mereka berdua meminta maaf kepada Nabila. minta maaf ya. Akhir cerita, mereka berteman baik. Yeah. Oke, keren ya. Penampilan pertama udah keren banget nih. Sekarang nih, Bapak mau nanya-nanya nih. Apakah kalian benar-benar mendengar apa enggak? Sekarang Bapak nanya yang jadi ustadznya siapa? Atau yang jadi penasihatnya? Oke, jangan angkat tangan. Siapa sih yang jahat tadi? Kenapa dia jahat? Apa yang dia lakukan tadi? Membicarakan Nabila yang Nabila. Oke, membicarakan ada yang enggak, benar sekali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Makan. Selanjutnya kelompok berikutnya. Kalian berdua itu gak boleh membicarakan kekurangan teman kalian. Kalau kalian membicarakan kekurangan teman kalian, nanti kalian tuh akan dosa, masuk neraka.
dia udah luar biasa, udah bisa ngungkapin hadisnya, luar biasa. Baik, dari semua yang kita udah terangkan, udah kita contohkan, udah kalian sempat sampaikan, udah kalian jelaskan, dari sini kalian udah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, dari kalian sudah mendemonstrasikan, kalian sudah memperagakan tentang perbuatan namimah ini, dapat kita pahami bahwa perbuatan namimah adalah perbuatan yang harus kita jauhi. Kenapa harus kita jauhi? Karena akibatnya adalah tidak akan masuk surga lagi. Benar, memutuskan tali silaturahim, apa lagi? Hidupnya tidak akan tenang, benar sekali. Maka harus kita jauhi. Caranya gimana? Menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari sifat namimah. Baik, siapa lagi? Ya, yang baju olahraga. Kita harus mencari tahu seluruh kebenaran yang kita dengar. Oke, sekali. Ya, yang ujung. Sadar bahwa kita juga tidak suka diadu domba, dan begitu pula yang dirasakan orang apabila diadu domba. Baik, luar biasa jawaban. Tepuk tangan lagi. Baiklah, kalian benar-benar sudah luar biasa, sudah menjawab materi ini, benar-benar memahami betul-betul mendalam tentang materi ini, sampai-sampai kalian bisa mampu memperagakan di depan, luar biasa. Bapak, aplaus buat kalian, tepuk tangan dulu. Baik, mungkin sekian dari Bapak ya, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf karena waktunya sekarang benar-benar sudah berakhir jam Bapak. Bapak minta maaf apabila ada kekurangannya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.